Selamat siang kepada anak-anak kami seluruhnya. Senang berjumpa dengan Anda. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi pembelajaran kita, yaitu tentang globalisasi. Anak-anak kami, perlu kamu ketahui bahwasanya globalisasi itu merupakan suatu keadaan yang mendunia. Secara tidak langsung, sebenarnya globalisasi ini sudah kamu terapkan, sudah kamu laksanakan, namun mungkin kamu belum paham, belum mengerti mengenai apa itu globalisasi. Pengertian daripada globalisasi itu sebenarnya adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Nah, artinya di sini globalisasi itu sudah mendunia dan seluruh sendi-sendi kehidupan di dalam setiap manusia itu sudah terdapat di dalam globalisasi itu, termasuk di dalamnya dalam sebuah negara. Globalisasi ini merupakan suatu yang sangat penting, yang sangat berperan di dalam kemajuan di dalam sebuah negara. Nah, apa pengaruh globalisasi ini terhadap bidang politik, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan bidang teknologi? Di dalam bidang politik, kita melihat bahwasanya perkembangan dunia yang semakin canggih, kehidupan dunia sudah semakin maju, sehingga perlu adanya kerjasama di antara negara yang satu dengan negara yang lain, sehingga dengan demikian, dengan kerjasama tersebut bisa membuat negara itu menjadi maju dan berkembang. Dan kerjasama di antara negara-negara yang membidangi di bidang politik bisa mengakibatkan hal-hal yang positif dan bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif. Nah, apa yang menjadi nilai-nilai yang berdampak positif terhadap globalisasi ini dalam bidang politik? Salah satu adalah masyarakat dapat menggunakan hak berpolitik dengan bebas. Kemudian hak asasi manusia semakin diakui keberadaannya. Masyarakat dapat menggunakan haknya secara langsung. Ini merupakan suatu nilai positif terhadap bidang politik dalam globalisasi. Lalu apa dampak negatifnya? Dapat kita lihat bahwasanya dampak negatif globalisasi itu musyawarah sebagai proses demokrasi semakin ditinggalkan. Masyarakat cenderung mementingkan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum. Sering terjadi aksi anarkis yang sulit dihindari. Bukti menunjukkan semakin terkikisnya nilai-nilai kegotong royongan, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan yang terjadi, yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh saja, misalnya katakanlah di negara Indonesia, hal ini sudah semakin terkikis. Ini apa? Apa menyebabkannya? Karena pengaruh globalisasi ini tadi. Maka setiap manusia kadang-kadang sudah mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Anak-anak kami, dampak positif negatif dalam bidang sosial budaya dapat kita lihat pada tayangan gambar seperti ini. Nilai-nilai kebudayaan, termasuk salah satu contohnya misalnya di negara Indonesia, nilai-nilai budaya itu sudah semakin tidak dihargai lagi,
memang masih banyak juga beberapa daerah yang masih tetap menjaga kelestarian budaya, namun tren di antara anak-anak muda dan golongan-golongan tertentu yang mengikuti sikap dan perilaku orang-orang barat sehingga mengakibatkan pergeseran nilai-nilai budaya oleh masyarakat Indonesia. Namun apa dampak positif daripada globalisasi di bidang sosial budaya ini? Dampak positifnya adanya perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Artinya di sini bahwasanya bangsa Indonesia sudah memikirkan bagaimana cara berpikir orang-orang negara-negara maju, sehingga yang selama ini mungkin saja orang-orang Indonesia yang vakum, yang malas, dengan contoh-contoh yang dia lihat dari orang-orang negara maju, dari katakanlah orang-orang Eropa, orang-orang Amerika, maka cara berpikir orang Indonesia itu juga sudah semakin maju dan berkembang. Nah, ini salah satu merupakan nilai-nilai positif dari sosial budaya ini. Selain itu, pasti dari sisi negatifnya dalam bidang sosial budaya, kita melihat bahwasanya dari sisi negatifnya bergesernya nilai-nilai budaya, kurangnya rasa hormat, kurangnya rasa sopan santun terhadap orang-orang tertentu, katakanlah kepada orang tua, cara berpakaian yang sudah sembarangan, itu menunjukkan nilai-nilai negatif yang tertera, yang terdapat di dalam masyarakat. Banyak hal-hal lain yang menjadi pengaruh globalisasi itu tadi, diantaranya tadi adalah di dalam bidang politik, sosial budaya, dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, apa nilai-nilai positif di dalam nilai-nilai dalam bidang ekonomi ini? Kita melihat bahwasanya di dalam perkembangan ekonomi, maka perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia sudah semakin konsumtif, termasuk juga kepentingan pribadi itu diutamakan tanpa melihat kepentingan orang lain. Sikap hidup konsumtif yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Jadi inilah anak-anak kami yang menjadi dampak positif dari globalisasi dalam bidang ekonomi. Selain itu, hal-hal yang menjadi negatif dalam bidang ekonomi tadi sudah dinyatakan, perilaku hidup konsumtif dan terjadi persaingan bisnis di antara masyarakat. Selanjutnya, anak kami, kita akan melanjutkan mengenai globalisasi dalam bidang teknologi. Secara tidak langsung sudah saya katakan tadi bahwasanya kamu sudah menerapkan hal itu, termasuk anak-anak kami saat ini kamu sedang belajar secara daring, dan teknologi canggih yang kamu gunakan itu merupakan sebuah hasil karya yang dapat membuat kamu untuk maju dan berkembang asal digunakan secara baik. Nah, jadi HP salah satu contoh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan apa dampak positif dari penggunaan teknologi ini? Salah satunya adalah kemudahan informasi, kemudian kamu bisa berkomunikasi dengan orang tua misalnya dimanapun mereka berada, meningkatnya fasilitas kesehatan,
efektivitas penyelesaian pekerjaan, dan yang lain-lain. Lalu apa pula dampak negatifnya? Melunturnya nilai-nilai budaya lokal, kurangnya komunikasi di antara sesama manusia, katakanlah antara orang tua dengan anak sudah jarang berkomunikasi karena sibuk terus main HP, main game, dan yang lain-lain. Inilah anak-anak kami yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya dapat sampaikan ini dapat berguna dan dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Selanjutnya anak-anak kami, saya akan memberikan tugas kepada kamu. Tulis dalam buku kerjamu. Pertanyaan adalah hanya satu, apa dampak positif dan negatif seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kamu rasakan sebagai seorang pelajar dari sudut ekonomi, sosial budaya, teknologi, politik. Silahkan dikerjakan dan nanti akan saya periksa. Sekian dan terima kasih.